Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk mata kuliah praktikum audit ada tambahan ya untuk rekonsiliasi fiskal, terutama bagi teman-teman yang sebelumnya belum bisa gabung atau kesulitan pas akhir-akhir waktu ikut perkuliahan Google Meet pada pertemuan kemarin seperti itu. Dan ini tambahan saja karena nanti untuk pengerjaan buku praktikum audit itu nanti kita akan sampai pada halaman 112 yang terakhir. Pada halaman 110 dan 111 kemarin sebenarnya sudah kita bahas, tapi karena kendala sinyal dan juga beberapa teman-teman yang masih belum join, nanti saya harapkan bisa mengikuti pada video ini. Sehingga nanti untuk kelengkapannya, untuk tugasnya di buku praktikum audit itu bisa lengkap. Nah, teman-teman silakan buka halaman 110 sampai 111 pada buku 2. Di sini menginformasikan tentang rekonsiliasi fiskal. Dan mohon maaf ya, untuk tabelnya ini memang berbeda dengan yang ada di buku praktikum audit. Tapi jangan khawatir, untuk konten-kontennya masih tetap sama seperti itu. Di sini tugas kalian ialah memasukkan atau menginput pos-pos yang berkaitan dengan laba sebelum pajak, terus nanti ada sumbangan, jamuan representasi, pendapatan bunga, terus nanti ada penyusutan atau depresiasi perusahaan, terus penyusutan pajak dan juga laba kena pajak. Adapun untuk pendapatan bunga ini misalkan terus beban piutang tak tertagih sama penyesuaian untuk aset tetap sewa guna usaha itu masuk di laba sebelum pajak ya kalau di buku. Nah, kita ngikutin yang buku aja. Nah, ini hanya sebagai contoh untuk nantinya bisa kita isi bersama. Oke, langsung pada tabel rekonsiliasi fiskal ini. Sebenarnya tabel ini berfungsi untuk penyesuaian antara fiskus atau pegawai pajak dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi informasi ini nantinya akan berkaitan sekali dengan besaran pajak yang dikenakan kepada perusahaan PT Peta. Adapun untuk penyesuaian positif ini, memang pada dasarnya penyesuaian positif itu akan menambah dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jadi penyesuaian positif ini, jadi ada pos-pos yang harusnya itu masuk ke pajak, tapi sama perusahaan itu belum mencatatnya. Nah, itu masuk di penyesuaian positif. Adapun penyesuaian negatif itu termasuk yang contohnya di sini pendapatan bunga itu ya. Nah, nanti pendapatan bunga itu sama dengan pendapatan jasa giru. Nanti akan kita bahas untuk yang pendapatan bunga ini. Terus selanjutnya nanti ketahuan perbedaan sementaranya, terus kita ketahuan laba kena pajaknya, sehingga nanti dari laba kena pajak itu bisa kita lihat seberapa besar tingkat laba perolehan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini untuk rekonsiliasi fiskal kita bahas dulu dari yang pertama, laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak itu nanti teman-teman ngambilnya atau pos-pos untuk pengisian dari DR, CR, dan nanti hingga ketemu per audit ini teman-teman lihat di halaman 15 sampai 102. Kalian cek ya di buku 1, buku 2 mohon maaf. Halaman 15 sampai 102 buku 2. Ini laba sebelum pajak. Jadi
transaksi-transaksi yang berkaitan dengan laba sebelum pajak, nanti kalian masukkan. Apabila termasuk pendapatan, berarti akan menambah laba sehingga nanti letaknya di kredit. Sementara kalau ada transaksi termasuk beban, nanti kalian masukkan di DR atau debitnya, karena eh, apa posisi normal laba itu kan di sebelah kredit kalau kalau bertambah, sama dengan pendapatan kalau bertambah itu sebelah kredit. Oke, selanjutnya misalkan saya contohkan ya. Jadi untuk beban piutang tak tertagih ini kalau di buku kan tidak ada. Nah, ini nanti termasuk di laba sebelum pajak. Bisa contohkan misalkan untuk akun-akun atau pos-pos yang ada di laba itu bisa kalian lihat di buku 2 halaman 8. Halaman 8 bisa, nah di situ jelas sekali ada penjualan, beban penjualan, terus pendapatan yang berasal dari laba rugi falas, pendapatan bunga, beban bunga, dan juga beban atau pendapatan lain-lain yang nantinya berkaitan dengan laba. Jadi dari halaman 15, halaman 15 itu apa sih? Halaman 15 itu tentang siklus piutang dan juga penjualan. Nah, di sini kita lihat misalkan pada halaman 23. Nah, halaman 23 ini menginstruksikan tentang schedule piutang usaha. Di dalam schedule piutang usaha kan ada beberapa perusahaan-perusahaan ya. Dan kalau kita lihat di jurnalnya, di halaman berikutnya, itu kan ada yang berbeda dan juga ada yang jurnalnya. Terutama dari transaksi PD rambutan. PD rambutan ini menginformasikan ternyata terdapat piutang yang belum terbayarkan. Nah, oleh perusahaan, karena sudah mendapat informasi karena perusahaan mengalami kebakaran sehingga harus tutup dan juga pilot seperti itu, sehingga di sini perusahaan akan mengestimasikan piutang yang dimiliki oleh PD rambutan itu termasuk piutang yang tak tertagih. Nah, di situ kan ada ada jurnalnya ya. Ketika piutang itu tidak terbayarkan, jurnalnya ialah beban piutang tak tertagih pada piutang. Nah, karena piutang bertambah itu harusnya kan di debit ya. Nah, karena di sini piutangnya itu berkurang karena tidak tertagih tadi, maka letaknya di kredit. Nah, sehingga nanti ketika ini termasuk laba sebelum pajak, yang termasuk laba sebelum pajak kan beban piutang tadi ya. Beban itu kan termasuk pos-pos yang berkaitan dengan laba. Jadi kalian masukkan di sebelah debit. Begitu seterusnya sampai halaman 102 yang berkaitan dengan laba sebelum pajak. Nah, oke, untuk itu tidak ada masalah ya. Saya kira nanti bisa kita lihat terus yang terutama yang berkaitan yang ada jurnalnya. Kalian masukkan di situ. Terutama untuk laba sebelum pajak ini yang ada jurnalnya, terus ada yang berkaitan dengan laba, terutama pendapatan atau beban. Nah, kalian masukkan di DR ataupun CR. Nah, berikutnya di sini untuk jamuan dan representasi itu ada di halaman 105 ya. Dan juga sumbangan itu juga ada di halaman 105. Jadi yang termasuk sumbangan atau jamuan representasi nanti kalian masukkan sendiri di DR atau JR, bukan termasuk laba sebelum pajak. Jadi ada posnya tersendiri. Nah, selanjutnya untuk pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini bisa kita cek di buku di halaman yang siklus pemeriksaan kas. Nah, di siklus pemeriksaan kas halaman 60 sampai 61, di situ kan 60-61 buku 2
atau di buku 1 itu halaman 102, 103 untuk pengerjaannya. Di dalam halaman 60 sampai 61 buku 2 ini itu kan ada transaksi untuk kas yang dimiliki oleh perusahaan PT Peta. Dan di halaman 61 itu ada beberapa jurnal yang berkaitan dengan kas tadi. Di situ ada pendapatan giro ya, pendapatan giro. Nah, pendapatan giro itu termasuk dari pendapatan bunga. Jadi pendapatan giro itu sama ya disesuaikan dengan pendapatan bunga. Jadi nanti ketika pendapatan bunganya itu nilainya yang ada di halaman 61 itu kalian masukkan di sebelah kreditnya karena bertambah. Nah, berikutnya kalau di sini kan ada juga laba valuta asing ya. Laba valuta asing itu termasuk laba sebelum pajak. Include-nya di laba sebelum pajak. Nanti menambahnya di sebelah kredit ini. Sebelah kredit ini. Oke, selanjutnya ini tambahan saja angkanya karena di buku 1 atau buku panduannya juga tidak ada penjelasannya. Jadi untuk nilai dari depresiasi pajak itu sebesar 75.854.168. 75.854.168. Nanti langsung kalian tulis di per auditnya ini nilainya 75.854.168 ini. Adapun untuk depresiasi perusahaan kalian ngambilnya dari siklus aset tetap. Bisa di halaman 94 atau di halaman 96. Itu kan ada akumulasi penyusutan itu ya. Nah, akumulasi penyusutan itu yang kalian masukkan. Seluruh yang termasuk penyusutan perusahaan kalian masukkan di parenya itu. Nah, normalnya kalau depresiasi perusahaan itu kan atau akumulasi penyusutan kan di kredit ya. Nah, ini tambahannya berarti di CF. Nah, nanti sampai ketemu laba kena pajak. Nah, untuk penyesuaian aset tetap ini nanti include di laba sebelum pajak karena di buku kan tidak ada ya. Nah, di buku tidak ada. Oke. Oke, selanjutnya untuk bawahnya laba kena pajak itu ada pajak penghasilan PPh badan. Nah, nanti dari nilai yang sudah kalian dapatkan atas laba kena pajak per audit. Jadi laba kena pajak per audit itu untuk perhitungannya mulai dari laba sebelum pajak nanti ditambah dengan sumbangan atau jamuan dari representasi, terus dikurangi pendapatan bunga, nanti ketemu laba kotor di sini. Nah, selanjutnya dari laba kotor ini kalian kurangi dengan depresiasi perusahaan, akumulasi penyusutan yang ada di halaman 96 tadi atau 94 sama depresiasi pajaknya yang nilainya 75 juta. Nah, nanti ketemu laba kena pajak. Laba kena pajak ini digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung PPh badan itu rumusnya 15% kali laba kena pajak. Jadi 15% dari 305 juta 458.796 ini nilainya 44 juta sekian ini. Sama nanti ketika di per auditnya ini nilainya berapa, terus kalian kalikan 15% nanti ketemu di pajak penghasilan badan. Nah, pajak penghasilan badan itu berbeda dengan pajak penghasilan pribadi ya yang sudah kita kerjakan kemarin. Jadi itu termasuk badan. Nah, berikutnya untuk pajak dibayar di muka itu ada di buku 1 halaman 147. Itu ada jurnal. Jadi kalian tambahkan yang termasuk pajak
dibayar di muka 22 dan juga 25, nanti kalian totalkan langsung ditulis di per auditnya ini berapa seperti itu. Adapun untuk hutang pajak penghasilan, pengurangan dari ini, dari pajak penghasilan dan dikurangi dengan pajak dibayar di muka. Nah, nanti ketemu hutang pajak penghasilan ini. Jadi untuk mengetahui hutang pajak penghasilan, pajak PPh badan dikurangi dengan pajak dibayar di muka nomor 22 dan juga 25. Nanti ketemu hutang pajak penghasilan. Jangan lupa dibuat tanggal berapa, terus nanti tanggalnya dan juga tanda tangannya jangan dilupakan untuk pengisian dari rekonsiliasi fiskal ini. Nah, nanti dari laba yang sudah kalian dapatkan, laba kena pajak ini, nanti kalian hitung ya. Jadi laba kena pajak ini boleh kalian kurangi PPh badannya atau langsung laba kena pajaknya juga boleh. Nanti kalian cari kira-kira perbedaannya itu berapa. Nah, caranya bagaimana untuk mencari perbedaan laba kena pajak per klien dengan per audit. Nanti nilai dari per audit ini kalian kurangkan dengan per kliennya. Jadi laba per audit kalian kurangkan dengan per klien. Nanti hasil dari pengurangan per audit sama per klien tadi untuk labanya kalian bagi dengan laba per kliennya. Terus dikali 100%. Jadi gitu ya. Laba per audit dikurangi laba per klien dibagi laba per klien dikali 100%. Nanti ketemu persentasenya berapa. Sebagai catatan, apabila laba kena pajaknya perbedaannya itu lebih dari 10%, maka perbedaan itu memiliki salah saji yang material, sehingga nanti untuk opini auditnya ketika perbedaannya itu lebih dari 10% bisa masuk kategori yang wajar dengan pengecualian, bahkan sampai diberikan opini tidak wajar juga. Namun kalau kita melihat dari beberapa siklus yang ada, memang perusahaan sudah menerapkan dengan baik ya untuk standar akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangannya. Begitu juga dengan metode-metode yang digunakan. Nah, itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Nah, sehingga untuk opini auditnya nanti bagaimana kalian disimpulkan seperti itu ya. Sebagai catatan tadi, kalau nilai perbedaan labanya itu lebih dari 10%, maka terdapat salah saji material. Kan opini audit kan ada tidak ada apa? WTP wajar tanpa pengecualian, terus ada wajar dengan pengecualian, terus tidak wajar hingga tidak memberikan pendapat. Nah, kalau nantinya ternyata labanya itu lebih dari 10%, nah bagaimana opininya? Nah, nanti bisa kalian simpulkan ya, pilih di halaman 111 boleh, atau di halaman 112 juga boleh, yang bawahnya itu ada kolom ada baris-barisnya itu boleh. Jadi tujuan dari pemeriksaan tadi paling tidak kita sudah mengidentifikasi untuk bagaimana perbedaan dari labanya, terus bagaimana standar akuntansi yang digunakan, dan juga bukti-bukti audit yang dimiliki itu ya kita anggap lengkap seperti itu. Nah, nanti yang menjadi titik poinnya, titik tumbuhnya di perolehan labanya dengan per klien dan per audit. Perbedaannya itu berapa persen. Nah, nanti kalian berikan opini untuk pemeriksaan yang sudah kita lakukan pada PT Peta ini. Terus selanjutnya untuk modul 9, penyelesaian audit nanti, itu sebenarnya hampir sama pengisiannya untuk yang sebelum-sebelumnya. Yang di situ ada daftar jumlah koreksi, terus prosedur penelaahan analisis neraca. Nah, ini kan sama ya dengan yang awal-awal tadi. Tapi memang setelah dilakukan audit memang.
Nah, jadi pengerjaan kita sampai halaman 112 saja. Jadi nanti teman-teman waktu pengumpulan bukunya ini, buku 2 saja yang dikumpulkan, itu waktu setelah UAS selesai. Dan nanti untuk uh, batas maksimal kita pengerjaan halaman 112. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa menyelesaikan sampai halaman 112. Jangan lupa dicek tanda tangannya, dicek tanggalnya, jangan sampai ada yang terlewat. Dan juga untuk pengisiannya bagi teman-teman yang masih kosong, isiannya nanti bisa diisi seperti itu. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti tidak hanya dari UAS ya, dari kelengkapan yang sudah kalian buat di buku praktikum audit ini juga akan berpengaruh terhadap perolehan nilai akhir. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan, teman-teman bisa menyampaikan di grup WhatsApp atau bisa japri ke saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.